5 pelaku curanmor ditangkap polisi. Bawaslu gelar rapid test massal. Taman Safari Dolphin Center dibuka lagi. Kompas Pekalongan hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik baik dari Pekalongan maupun sekitarnya. Selain ketiga berita tadi, berita tentang seorang kakek yang nekat cabuli gadis dan berita lainnya akan mengisi Kompas Pekalongan hari ini. Saya Nisa Sayuta, inilah Kompas Pekalongan selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Lima orang pelaku curanmor yang biasa beraksi di Kota Pekalongan berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polres Pekalongan Kota Polda Jawa Tengah. Dari tangan mereka, polisi berhasil menyita 4 unit sepeda motor sebagai barang bukti. 5 orang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil ditangkap jajaran Reskrim Polres Pekalongan Kota Polda Jawa Tengah. Selain menyita sejumlah peralatan yang digunakan untuk mencuri motor, polisi juga mengamankan 4 unit sepeda motor berbagai merek sebagai barang bukti. Kelima orang tersangka ini dihadirkan petugas dalam jumpa pers yang digelar Selasa siang. Menurut Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egy Adrian Suez, 5 orang pelaku curanmor ditangkap dalam tempat dan kasus yang berbeda-beda dalam operasi sikat candi yang digelar jajarannya. Namun modus operandinya hampir sama, yakni memanfaatkan kelengahan pemilik sepeda motor dan melarikan motor dengan merusak kunci kendaraan. Karenanya, Kapolres meminta agar para pemilik kendaraan berhati-hati saat memarkir kendaraannya dengan memberi pengaman tambahan. Maksudnya sama yang sampaikan tadi ya, bahwa dia mencuri motor ini dengan merusak kuncinya. Dan tentu yang menjadi caranya saya sampaikan tadi ya, yang tutup kuncinya itu tidak dikunci, maksudnya itu. Dan selanjutnya kendaraannya dijual, modusnya kembali ke ekonomi ya, kembali ke ekonomi. Ancaman hukuman ya? Ancaman hukumannya di pasal 363 ya, itu pencurian dengan pemberatan ya, maksimal 4 tahun. Kelima orang itu terancam 5 tahun hukuman penjara karena akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Awan Negus, Kompas TV, Pekalongan. Penyegelan puluhan ruko pasar sore di Kota Tegal Senin siang diprotes sejumlah pemilik ruko dan kuasa hukumnya. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono memimpin langsung giat pengamanan aset ini dengan melakukan penyegelan ruko yang berdiri di Tanah Pemkot meski telah habis hak guna bangunnya sejak 2012 lalu. Proses penyegelan 23 ruko di Kompleks Eks Pasar Sore, Kota Tegal, Senin siang oleh Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mendapat protes dari sejumlah pemilik ruko dan kuasa hukumnya. Saat petugas Satpol hendak membongkar gembok sejumlah ruko, para pemilik ruko pun berteriak agar petugas tidak merusak. Namun, para petugas Satpol PP tak mengindahkan teriakan pemilik toko. Petugas kembali membongkar gembok dan menyegel satu persatu ruko lainnya. Ke-23 ruko Eks Pasar Sore ini berdiri di atas tanah milik Pemkot Tegal. Saat itu, Pemkot Tegal bekerja sama dengan investor untuk membangun ruko dengan memberikan izin HGB atau hak guna bangunan hingga tahun 2012. Namun, saat HGB habis, tidak kunjung ada penyerahan ruko dari investor kepada Pemkot Tegal. Penyegelan puluhan toko tersebut diprotes salah seorang kuasa hukum pemilik toko. Pihaknya mengaku status HGB masih di Mahkamah Agung, sehingga Pemkot tidak bisa melakukan eksekusi dan pengosongan ruko karena belum ada putusan yang tetap. Nah itu, mereka tidak pernah memberikan tunggakan kepada kita. Adanya teguran, teguran pun tidak memberi solusi. Hanya disuruh untuk keluar. Tapi tidak ada rinci, ini loh, tunggakannya segini-segini tidak ada. Coba tanya ke Pemkot, ada enggak disampaikan ke pemilik HGB? Wali Kota Tegal Dedion Supriyono membantah jika pihaknya melakukan eksekusi. Namun, Pemkot Tegal hanya mengamankan aset milik Pemkot karena hak guna bangunan yang telah habis sejak 2012 lalu. Sehingga jika pemilik ruko akan menempatinya harus membayar biaya sewa yang telah menunggak selama 8 tahun. Harusnya sudah
sudah diserahkan kepada pemerintah kota. Nah ini sudah lewat ya. Kalau HGB kemarin sih perorangan untuk 11 orang. Ya. Ada yang punya lebih dari satu ya, ada yang 3, ada yang 4, ada 5 ya, 1 orangnya. Nah ini untuk sementara diamankan dulu oleh pemerintah. Nanti kalau mau dilanjutkan, nanti kita MOU lagi ya, sistem sewa per bulan ya, nanti kepada pemerintah Kota Tegal. Puluhan aparat kepolisian dan Satpol PP dikerahkan untuk mengamankan proses penyegelan ruko. Pemkot Tegal berjanji akan memprioritaskan pemilik ruko lama untuk menempati bangunan tersebut jika sudah membayar biaya sewa. Satpol PP akan melakukan pengawasan terhadap ruko tersebut agar tidak dibuka lagi oleh pemiliknya. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Seorang kakek berusia 67 tahun warga Kecamatan Karangsambung, Kebumen terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran diduga telah menyetubuhi gadis di bawah umur. Aksi bejatnya itu dilakukan sebanyak 5 kali kepada gadis berusia 14 tahun yang masih tetangganya sendiri. Kakek berinisial EN, warga Kecamatan Karangsambung, Kebumen ini diamankan petugas Polres Kebumen lantaran diduga telah menyetubuhi gadis di bawah umur. Kapolres Kebumen AKBP Rudi Cahya Kurniawan saat menggelar press release di Mapolres menjelaskan, kasus persetubuhan itu terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya beberapa waktu lalu. Merasa tidak terima dengan perlakuan tersangka, orang tua pun melaporkannya ke pihak polisi. Setelah itu, tersangka diamankan oleh jajaran Reskrim Polres Kebumen pada Kamis tanggal 16 Juli 2020. Kepada polisi, tersangka mengaku aksinya tersebut dilakukan saat semua orang tidak ada di rumah. Salah satunya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tersangka yang sampai saat ini belum memiliki momongan juga mengaku perbuatannya dilakukan karena sering melihat korban bermain dan terlihat di sekitar rumahnya. Modusnya dia memberikan jajan, memberikan uang transportasi kepada si korban sehingga korban mengikuti kemauan si tersangka. Untuk pasal yang dikenakan undang-undang kita kenakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Hantoro Wibowo, Kompas TV, Kebumen. Bawaslu gelar rapid test massal. Nantikan informasi selengkapnya setelah pariwara berikut ini.